Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Sadaqallahul azim wa sadaqakum maulana al-azim wa balagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kesepuhan bini sepuh dari dua mempelai, Bapak Kepala sekaligus penghulu di KUA Kecamatan Mangkubumi, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama hadir. Tidak saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi nilai silaturahmi pada kesempatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurna ala ni'amillah. Kita dapat berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasul tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kepada kita yang senantiasa konsisten menjalankan ajarannya. Semoga nanti di yaumul jaza wal hisab mendapatkan respon syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita hadir di tempat yang mulia untuk menyaksikan dan juga memberikan doa untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia, yaitu Jang Ana dan Neng Siti. Alhamdulillah, patut disyukuri bahwasanya kita dijadikan sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita di dalam menjalani kehidupan ini memiliki kewajiban. Ada dua kewajiban. Yang pertama fi'lu ma'umiro dan tarku manhiya. Fi'lu ma'umiro, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah, contoh kumpul kebo, contoh perzinahan. Tetapi Allah senantiasa memberikan solusi dari apa yang dilarangnya, yaitu dibolehkannya atau diperintahkan melaksanakan pernikahan, di mana pernikahan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan Syekh Muhammad Sato Adibiyati mengatakan bahwa yang dikatakan dengan nikah itu aqdun yaqtadi ibahatul wati bila tajwiz aw tangki al tarjamatiha. Yang dikatakan dengan nikah itu suatu akad yang membuat seseorang itu diperbolehkannya untuk melakukan hubungan bersenggama antara suami istri. Dengan kata tajwid, angkah azwaj, angkah tukar, atau zawajatuka, atau dengan bahasa terjemahnya, baik dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, maupun dengan bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Maka hadirin rahimakumullah, wabil khusus Ana dan Neng Siti pada kesempatan ini perlu diingat bahwa nikah itu merupakan ibadah, bahkan sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan keinginan kita. Ba'dul hukama mengatakan dalam ibadah itu dibutuhkan 4 perkara. Yang pertama dibutuhkan ilmu, karena tidak ada ilmu, tanpa ilmu kita tidak akan bisa membereskan pernikahan ini. Yang kedua, kita membutuhkan niat yang lurus.
niat sejak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang melaksanakan pernikahan karena salah di dalam niatnya, maka walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, tetapi di dalam melaksanakan pernikahannya itu tidak beres karena niatnya tidak diluruskan. Yang ketiga, dibutuhkan di dalam ibadah itu yaitu as-sabru, yaitu butuh kesabaran. Ya, kenapa butuh kesabaran? Karena di dalam pernikahan, apapun yang akan kita laksanakan nanti itu akan ada datarnya, akan ada mudutnya, akan ada nanjaknya, ada kerikil-kerikil. Kemudian kita juga nanti kan ada istilah bahtera rumah tangga, di mana ada badai, ada angin yang besar, kemudian ada ombak yang besar. Maka di sana kita harus dibarengi dengan kesabaran. Ketika kita mampu menyatukan antara satu pemikiran yang berbeda-beda, dua pemikiran yang berbeda-beda, ya, kemudian kita akan kelihatan bagaimana karakter seorang suami, bagaimana karakter seorang istri nanti akan ditemukan. Nah, bagaimana pekerjaan kita, ada yang ringannya, ada yang beratnya, bagaimana pelaksanaan perintahan Allah dalam kita laksanakan, karena setiap perintahan biasanya sering diliputi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Contoh melaksanakan sholat, contoh melaksanakan kasar. Tapi yakin kalau seandainya dibarengi dengan kesabaran, akan lahir ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa kita, insya Allah. Yang terakhir yaitu dalam ibadah dibutuhkan yang merupakan ikhlas, keikhlasan. Ada dalam sebuah ketulusan. Ya, kita sebagai objek, ya, kita sebagai subjek atau pelaksana di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada lagi yang kita niatkan dalam pelaksanaan nikah kecuali untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtigoi mardatillah. Kita juga sebagai objek di mana kita harus ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus saling menerima antara satu sama lainnya, ya, karena semestinya kita sudah diikat dengan apa? Dengan akad pernikahan, di mana satu sama lain sudah saling menerima. Maka hadirin rahimakumullah, alhamdulillah semestinya kita niatkan dengan lurus, karena Sayyidina Umar pernah mengatakan innal bidayata shahihah sawfa tu'addi ila nihayatil matlubah. Sesungguhnya dengan langkah awal yang baik, dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dan juga dengan niat yang lurus, insya Allah akan meraih apa yang kita cita-citakan. Sedangkan cita-cita di dalam rumah tangga tiada lain dan tiada bukan kecuali mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, adanya ketenangan, adanya rasa cinta, dan juga adanya kasih sayang. Sehingga kita harus memahami apa yang dinamakan dengan kewajiban dan juga hak, ya. Di dalam istri ada kewajiban, di dalam suami ada kewajiban, dan juga memiliki haknya masing-masing. Kewajiban seorang suami, tahu tidak kewajiban seorang suami? Kewajiban seorang suami itu adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Di samping itu juga kita wajib untuk menasihati istri, wajib untuk mendidik istri. Itu yang dikatakan dalam kitab Bukhul Rujain. Ya, ada kewajiban seorang istri. Apa kewajiban seorang istri? Hanya satu kewajiban seorang istri, Neng Siti. Apa? At-ta'at. Hanya taat kewajiban seorang istri itu terhadap suami, selama sang suami menyuruh kepada kita terhadap kebaikan. La ta'ata li makhluqin bi masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk apabila menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Neng Siti, yang penting kita jadi istri yang solehah aja lah. Khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan itu allati iza nadarta ilaiha sarratka. Apabila melihat Neng Siti itu dalam keadaan yang membahagiakan, bahagia ketika melihat Neng Siti, pakaiannya, ya, penampilannya yang baik, ya, maka itu merupakan hal contoh atau perilaku dari istri yang solehah. Yang kedua, apabila menyuruh kebaikan, maka selalu taat melaksanakannya. Dan bahkan istri yang solehah, jangankan disuruh, tidak disuruh pun sudah taat. Yang ketiga, apabila tidak ada di rumah sang suami atau tidak ada di samping kita, kita senantiasa menjaga diri, menjaga hartanya.
Alhamdulillah, ya mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan semoga Ana dan Neng Siti yang akan melangsungkan akad pertikahan semoga diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah, dan juga diberikan keturunan yang soleh terus solihah. Allahumma ja'al jadidaini zawjaini jadidaini min jumlati ibadika sholihin wa la taj'alhuma min jumlati ibadika talihin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.